Pemirsa Kabar Seputar Muria, ada informasi yang cukup penting di Kabupaten Jepara. Rencana pemerintah mengeruk pasir laut di perairan Balong, Kecamatan Kembang Jepara yang ditujukan untuk menguruk tanggul laut Tol Semarang Demak ternyata sudah mendapat izin eksploitasi dan eksplorasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jepara, Elida Fariha, Selasa 23 Maret 2021. Meski begitu, ia memastikan perusahaan pelaksana yakni PT Energi Alam Lestari yang ditunjuk sebagai pelaksana belum mendapatkan izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Saat ini dokumen AMDAL tengah dalam proses. Dalam proses inilah masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan keluhan, aduan, atau masukan terkait rencana pengerukan pasir laut ini. Elida mengatakan pengerukan yang akan dilakukan nanti tentu saja akan menimbulkan dampak. Di antaranya adalah adanya perubahan batimetri, perubahan arus, perubahan gelombang, terganggunya aktivitas nelayan, dan gangguan terhadap biota air. Ia mengatakan, untuk itu, dalam proses penyusunan AMDAL ini, pihak perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan AMDAL itu membuka aduan dan masukan dari masyarakat. Pasir laut yang sedot selanjutnya akan digunakan untuk menguruk tanggul laut pada proyek strategis nasional Tol Semarang Demak. Lokasi pengerukan di perairan Balong dipilih sendiri oleh pihak perusahaan pelaksana proyek. Pilihan ini didasarkan karena beberapa hal, di antaranya pasir yang ada di sana memiliki kualitas yang baik dibanding area yang lain. Untuk proses pengerukannya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Kedalaman pasir yang akan dikeruk hanya 30 cm. Dan informasi dari mereka, kawasan ini tidak ada karangnya. Dari informasi yang didapatkan dari Suara Baru ID, rencana penambangan pasir laut di perairan Jepara yang akan dilakukan oleh PT Energi Alam Lestari mendapatkan penolakan keras dari warga masyarakat pesisir dan para pemerhati lingkungan di Jepara. Apalagi dalam pengumuman tersebut diinformasikan luas yang akan ditambang dari perairan Jepara mencapai 2.339 hektar. Sedangkan hasil pasir akan digunakan untuk bahan baku material pengurukan reklamasi tanggul pantai. Ironisnya, dari informasi yang didapat Suara Baru ID bukan untuk reklamasi pantai di Jepara. Penolakan tersebut menyusul telah diumumkannya AMDAL oleh PT Energi Alam Lestari, Jakarta. Bahkan konsultasi publik telah dilakukan di Hotel Sepuro Village tanggal 16 Maret. Konsultasi publik dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah dan beberapa LSM di Jepara. P. Hendi Irawan dari Ketua Yayasan Tanjung Jati Bersatu mengatakan ia menyerukan dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak keras sebab akan merusak terumbu karang, ekosistem laut, alur pelayaran, ombak, dan abrasi di wilayah pantai Jepara. Juga akan berdampak terhadap fisiografi, geologi, dan perubahan arus. Menurut T. Hendi Irawan, dengan keberadaan PLTU Tanjung Jati unit 1-6, saya beban lingkungan Jepara, utamanya perairan, sudah sangat berat jika dilihat dari aspek pelestari sumber daya alam dan bahkan lingkungan hidup. Ia yakin luas 2.339 hektar akan sulit dikendalikan dan diawasi. Oleh sebab itu, ia minta kepada pemerintah Kabupaten Jepara untuk menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam termasuk lautan. Ini akan kontraproduktif dengan keinginan Jepara untuk mengembangkan pariwisata bahari dan peningkatan taraf hidup nelayan, tegasnya. Sementara itu, Aris Susanto dari Pusat Kajian Strategis Pemuda Pancasila menyatakan
Pemkab Jepara harus mempertimbangkan dampaknya. Dampak terparah akan terjadi abrasi laut besar-besaran yang mengancam kawasan pantai di Jepara. Apalagi luasan mencapai 2.339 hektar, harusnya ada pelibatan masyarakat pantai, nelayan, dan bahkan warga masyarakat. Jangan sampai nantinya tiba-tiba investor sudah mengantongi izin, tegasnya. Ia justru meminta pada penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. Selama ini nampaknya pemerintah kurang memiliki keseriusan dalam penegakan hukum atas kejahatan lingkungan oleh korporasi. Rencana kegiatan penambangan pasir di wilayah pesisir Laut Jepara oleh PT Energi Alam Lestari (EAL) dari Jakarta juga mendapatkan tanggapan keras dari aktivis Wapalhi Unisnu Jepara. Mapala yang aktif dan berkonsentrasi terhadap kelestarian lingkungan menilai akan banyak konflik lingkungan yang ditimbulkan. Menurut Ferry Irawan Budianto, Namping dan mantan ketua Wapalhi Unisnu periode 2018-2020, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tersebut dapat mengancam kelestarian lingkungan Laut Jepara, sebab dapat membawa kerusakan yang parah. Ia menambahkan akan terjadi perubahan arus, perubahan gelombang, dan menyebabkan kekeruan air laut yang meningkat sehingga merusak ekosistem karang sebagai rumah atau habitat dari organisme dan biota laut lainnya, tegas Ferry. Ia juga mengungkapkan dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar dan sangat lama untuk pemulihannya yang merugikan masyarakat Jepara nantinya. Apalagi penambangan pasir tersebut untuk reklamasi wilayah lain dan dikhawatirkan pengambilannya tidak terkontrol karena luas wilayah yang akan diambil pasirnya dengan luas 2.039 hektar, ujar Ferry Irawan Budianto.